Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang fana, baqo, hulul, dan ittihad dalam tasawuf. Sebenarnya saya akan perkenalkan nama-nama kelompok dulu. Yang pertama, penyusun Febriana Eka Fadila, NIM 4221-082. Yang kedua, Kartika Sari, NIM 4221-103. Yang ketiga, M. Rifki Sahyudi, NIM 4221-119. Pengertian fana, baqo, hulul, dan ittihad. Yang pertama, fana. Secara harfiah, fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dari segala sesuatu, merupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa, al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian. Misalnya, sebagai keadaan moral yang luhur, sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa moral, sinarnya sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, baqo. Sebagai akibat dari fana adalah baqo. Baqo berasal dari kata bakia yang artinya tetap. Secara harfiah, baqo berarti kekal. Yang dimaksud para sufi, baqo adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan baqo, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dengan datang beriringan. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila tampaklah nur kebakwaan, maka fanalah yang tiada, dan baqolah yang kekal. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mencapai baqo, 4 ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, hulul. Secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut terangan Abu Nas At-Tusi dalam Al-Lumah, sebagaimana dikutip Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan dalam tubuh itu dilenyapkan, di mana sebelum Tuhan menjadikan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri, lalu Allah melihat pada zatnya sendiri, dan ia pun cinta pada zatnya sendiri, dan cinta inilah yang menjadi sebab wujud dan sebab dari banyaknya ini. Yang keempat, ittihad. Ittihad yaitu penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Jika seorang sufi dalam keadaan fana, maka pada saat itu dia telah mampu menyatu dengan Tuhan sehingga wujudnya abadi atau al-baqa. Dalam kombinasi itu, ia menemukan esensi jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ittihad. B. Kelebihan dan keutamaan fana, baqo, hulul, dan ittihad. Yang pertama, fana. Kelebihan dan keutamaan fana antara lain: 1. Selalu dibarengi dengan baqo. Fana dan baqo merupakan kembar dua yang selalu berdampingan bagaikan dua sisi dari mata uang. Yang kedua, di saat mencapai baqo, kesadaran diri seorang sufi hilang dan yang tinggal adalah kesadaran akan Tuhan dengan segala kebesarannya. Yang keempat, menurut Al-Kalabazi, baqo adalah makom yang dicapai setelah melewati fana.
Yang kelima, ketika seorang telah mencapai kematangannya sebagai seorang sufi, ia sudah mencapai makom fana dan bako itu. Dan yang keenam, dan pada makom ini sifat basyariah yang dimilikinya sudah tertukar dengan sifat-sifat al-haq. Yang kedua, bako. Kelebihan dan keutamaan bako antara lain: pertama, kekalnya akhlak terpuji, ilmu, pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Yang kedua, sebab bako adalah akibat dari fana atau hilangnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat dari diri manusia dan digantikan dengan akhlak terpuji, ilmu, pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, ada hulul dan itihad. Keutamaan dari hulul ialah lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan seorang manusia melalui fana, sehingga seorang insan tersebut telah suci bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan, dan menemukan esensi jati dirinya sebagai manusia yang berasal dari Tuhan. Usaha untuk menuju fana, bako, hulul, dan itihad. Fana, bako, hulul, dan itihad merupakan tahapan tasawuf yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya fana dan bako dalam sufisme dipandang sebagai saudara kembar. Dianalogikan bagaikan keadaan makrifah dengan mahabbah, yang keduanya senantiasa disebut secara bersamaan. Untuk mencapai tingkat itihad, kita harus melalui fana, bako, dan hulul. Artinya, fana dan bako merupakan usaha, alat, jembatan, atau makom untuk mencapai hulul dan itihad. Berikut adalah usaha kita untuk mencapai fana dan bako, antara lain, menghilangkan sifat-sifat tercela, bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Apabila fana dan bako sudah tercapai, maka kita dapat menuju tingkat hulul dan itihad. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Fana, Bako, Hulul, dan Itihad dalam Tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.